Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ara Dokter. Belajar bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah akan membahas berbagai macam penyakit dan juga tips dari kesehatan yang akan disampaikan dari berbagai macam narasumber. Bisa dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan podcast hari ini ya, dengan panggilan Sobat Dokter. Saya sendiri di sini Dokter Rian sebagai host pada podcast hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan apa yang sedang kita jalani hari ini, yaitu suatu puasa. Nah, sebelum kita mulai, saya sebagai host izin menyampaikan kata selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema tentang puasa yang berhubungan dengan penyakit hipertensi, gula darah tinggi dan juga MAH. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan hari ini kita sudah ditemani oleh seorang dokter yang dahsyat nih ya. Ini saya kenal juga dengan dokternya. Ini Masya Allah teman saya juga, yaitu Dokter Muhammad Rizky, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ian. Alhamdulillah dok, terima kasih banyak dok atas atas berkenan waktunya dok untuk mengisi podcast hari ini dok, Masya Allah. Sama-sama. Dokter Rizky sedang di mana dok? Saya saat ini sih sedang di tempat kerja nih. Oh Masya Kerja. Allah, berarti Ya, lagi praktek dok atau sedang ya istirahat dok? jeda biasanya. Antara dari jam praktek ke yang berikutnya biasanya ada jeda kita. Masya Allah, nih sobat dokter di tengah kesibukannya masih sempat menyempatkan diri untuk berbagi ilmu untuk kita semua ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk dokter Kiki atau dokter Rizky. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Baik dok, sebelum kita mulai podcastnya dok, nih menarik nih temanya dok. Nah, baiknya kita ingin dokter Rizky menyapa dulu sobat dokter sekalian dan juga menyampaikan dokter Rizky sedang aktivitas di mana dan juga sedang praktek di mana. Siapa tahu ada sobat dokter nih yang mau konsul ke dokter Rizky, nah bisa langsung nih. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dokter Waalaikumsalam. semua. Saya Dokter Rizky yang bertugas di bagian penyakit dalam biasanya sehari-hari. Saat ini saya bertugas di Jakarta di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, sama Rumah Sakit Antam Medika di Jakarta Timur. Biasanya memang kami sehari-hari menangani pasien-pasien yang berhubungan dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes atau gula darah, dan juga sakit MAH atau lambung yang bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang biasanya berhubungan nih pada pola-pola yang berubah selama bulan puasa ini, Dokter Ian. Iya nih, kayaknya temanya sangat menarik ya dok ya, berhubungan sekali ya dok. Ya, betul nih. Baik, Masya Allah. Nah, tadi nih, ini rumah sakitnya ada rumah sakit Pelni dan juga rumah sakit Antam di Rawamangun ya dok ya, Jakarta Timur ya dok? Tuh di Romangun, di Jakarta Oh, Timur. Masya Allah, ini dekat rumah saya, dok. Ya, semoga nanti kita dapat bersua ya, dok ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, dokter. Kita mulai aja ya, dok ya, untuk pembahasannya ya, dok. Boleh? Baik, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dokter, kita coba bahas secara umum dulu, dok. Secara Hmm. umum tentang puasa dulu. Nah, sebenarnya secara medis sendiri, puasa sendiri apakah ada manfaatnya, dok, atau ada dampak positifnya untuk kesehatan tubuh, dok? Jadi gini, puasa itu seringkali memang kita mengenal sebagai sesuatu yang sangat menyehatkan. Tapi saya selalu bilang kalau ketemu pasien bahwa hal ini tentu akan menjadi sehat bagi teman-teman sekalian yang menjalaninya dengan memahami prosesnya. Puasa itu bukan suatu hal yang mudah. Orang yang biasanya bisa makan dengan teratur jadi dalam waktu 12 jam. Mungkin kita dulu kalau waktu di kedokteran kita mengenal bahwa puasa 12 jam ini cadangan glukosa sudah mulai habis. Maka tentu harus kita persiapkan dengan baik, asupan makan pada saat sahur dan berbuka, asupan cairannya. Sesuatu yang kita anggap baik, kalau kita tidak persiapkan dengan baik, justru bisa berbalik menjadi sesuatu yang tidak menyehatkan. Resiko kurang cairan atau dehidrasi, resiko gula darah rendah pada pasien diabetes, Hmm. resiko gula darah yang terlalu tinggi pada pasien diabetes ada akibat berbuka yang tidak terkendali. Itu menjadi hal-hal yang menjadi catatan perhatian kami kalau menemukan pasien-pasien diabetes atau hipertensi yang akan menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, edukasi menjadi hal yang penting, terutama secara umum kepada masyarakat. Karena beberapa kali kami menemukan, oh kok masih belum sesuai ya, oh beresiko nih Bu, Pak kalau seperti ini gitu kan. Bahkan sebenarnya puasa itu sisi positifnya adalah ada kedisiplinan atau keteraturan di situ. Ada jam-jam yang dimana orang itu dia akan buka puasa selalu di jam tersebut. Bayangkan kalau itu dilakukan pada aktivitas sehari-hari yang cukup padat, orang sakit lambung, orang sakit diabetes, dia punya jam yang teratur. Jam 6 dia akan selalu makan, jam 12 dia akan menghentikan pekerjaannya lalu dia makan. Maka itu akan menjadi hal positif yang bisa diambil. Jadi puasa ini ada sisi positif yang sangat banyak, tapi perlu kita sebagai medis atau tenaga kesehatan
berkomunikasi atau berdiskusi dengan masyarakat bahwa ada loh poin-poin yang harus jadi perhatian biar kita bisa memaksimalkan ibadah ini dengan baik. Masya Allah. Berarti dari sisi positifnya tadi yang saya tangkap dok soal waktu ya dok ya. Jadi puasa ini membuat kita lebih teratur ya dok pola makannya ya Betul, dok. betul. Kalau menurut Hmm. saya bulan puasa ini adalah satu momen di mana semua umat muslim begitu maghrib makannya bareng. Jadi pasti itu namanya disiplin. Karena namanya anak sekolah akan dikatakan disiplin ketika jam 7 semuanya masuk berbarengan. Dan itu adalah hal positif yang nggak bisa didapat di momen lain kan. Pasti Betul hal betul. seperti itu adalah hal-hal yang berharga tuh buat jadi pelajaran kita gitu. Baik baik baik. Nah kalau gitu dok, kalau misalkan memang seperti ini, berarti untuk beberapa penyakit tadi dok, penyakit hipertensi, gula darah tinggi maupun Hmm. penyakit mah, sebenarnya berarti ada tempatnya ya dok ya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ya dok ya. Betul. Untuk pasien-pasien tadi seperti diabetes, hipertensi, dan mah tentu ada tempatnya untuk berpuasa. Tapi mungkin kita harus pisahkan antara ketiga penyakit tersebut. Karena saya selalu bilang ke teman-teman, kalau teman-teman coba dokter punya masalah penyakit di bidangnya masing-masing, maka solusinya pasti masing-masing. Betul Contoh betul kalau anak SD yang punya masalah di nilai matematik atau kurang di nilai matematik, maka dia lesnya les matematik, jangan les bahasa betul. Indonesia gitu ya. Jadi tentu setiap penyakit akan punya poin-poin catatan perhatian yang cukup berbeda-beda. Pertama kita Baik. mungkin yang lebih sering ditemui ya, sakit lambung misalkan. Atau kita kenal dari bahasa medisnya adalah dispepsia. Atau masyarakat bilangnya, dok saya sakit mah gitu. Nah, sakit lambung ini seringkali terjadi karena pola makannya tidak teratur. Ketika kita bangun pagi hari, yang pertama kali kita lakukan siap-siap buru-buru untuk bersiap beraktivitas, bekerja, dan lain-lain. Kita lupa bahwa bangun pagi itu lambung kita kosong sepanjang malam. Mungkin kita ngerasa, enggak kok dok, saya bangun cuma telat makan 1 jam 2 jam, karena saya jam 9 saya sudah makan. Salah, karena Anda tidur dari jam 9 malam. Maka lambung Anda kosong dari jam 9 sampai jam Iya. 9 pagi, itu 12 jam, bukan waktu yang singkat. Jadi Betul. ketika Anda membiasakan disiplin bahwa saya bangun sahur jam 3 jam setengah 4 kasih waktu 30 jam, 30 menit buat persiapan, lalu habis itu mulai makan, maka tentu kalau dilakukan dengan teratur, pola makan akan lebih baik. Tapi Oke. tantangannya tentu ada, yaitu adalah dalam waktu rentang orang berpuasa itu adalah waktu lama di mana asam lambung tersebut mungkin ada berisiko meningkat. Betul. Hal-hal inilah yang memang harus jadi perhatian teman-teman semua. Di sini makanan-makanan yang berkualitas seperti karbohidrat kompleks itu akan sangat-sangat membantu karena dia durasi pengosongan di dalam lambungnya agak sedikit lebih lama dibanding makan makanan yang sederhana untuk dicerna. Itu kalau dari sisi sakit lambung atau Baik. bahasa medisnya kita mengenal sebagai dispepsia. Spepsia. Kalau untuk hipertensi, menurut saya di bulan puasa ini mungkin tidak terlalu terganggu karena hipertensi ini diregulasi atau diatur sama badan kita oleh beberapa organ yang mungkin nggak terlalu terpengaruh sama pola makan. Dia dipengaruhi oleh jantung, oleh ginjal, oleh hormon dan lain-lain. Tapi kalau saya membaca beberapa sumber itu mengatakan ada tantangan pada saat berpuasa, yaitu pola tidur yang berubah. Hmm. Sehingga ada irama yang sudah teratur di dalam badan kita, itu yang tadinya bagus itu berubah. Ada yang namanya irama sirkadian di badan, dan itu terbentuk akibat suatu keteraturan. Bulan puasa, irama sirkadian itu berubah. Jadi kalau teman-teman kadang, doh, kok tensi saya pagi-pagi tinggi, kok malam-malam berubah, biasanya bagus. Nggak apa-apa, itu namanya ada perubahan dari pola yang selamanya ini teratur, tapi misalkan sewaktu-waktu pada saat bulan puasa, karena yang biasanya bangun jam 5 jam 6 jadi bangun jam 3 itu pasti akan ada sedikit perubahan di situ. Itu adaptasi Pentingnya tubuh kali ya dok ya? betul, itu penting di situ karena Hmm. ada perubahan di situ. Nah, Siap siap. tapi untungnya dari hipertensi adalah obat itu bekerja 24 jam. Ada Oh, beberapa obat oke. yang bekerja 12 jam, 8 jam, 24 jam. Sehingga pola yang tadinya, oh tensi saya tinggi. Yang penting adalah pasien-pasien yang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini tetap mengkonsumsi obatnya secara teratur. Karena dari awal kalau kita mengobati pasien hipertensi, kita mentargetkan tensi mereka itu bagus dalam rentang waktu 24 jam tersebut. Jadi Hmm. kalau saya ketemu ini dokter Rian, ketemu pasien gitu ya, Iya. di Polri, dok, tensi saya bagus nih dok, 130 pagi, berarti obatnya perlu nggak? Oh tentu perlu. Gitu. Kenapa dok kan tensinya bagus? Karena obat ini kita tujukan untuk menjaga ibu selama 24 jam, sedangkan Iya. saya tidak ada di rumah ibu nanti jam 10 malam, jam 12 malam. Jadi penting untuk mempertahankan konsumsi obat yang teratur secara disiplin. Memang beberapa ada yang bertanya nanti, dok yang obatnya siang gimana? Kita pindahkan ke pagi atau ke malam. Kuncinya adalah disiplin dan keteraturan tadi. Nah, yang Baik. terakhir nih, yang paling susah nih, benar-benar yang paling susah. Jadi 1 bulan ke belakang saya selalu bilang sama eh, tim di Poli, biasanya 1 bulan terakhir agak lama nih biasanya, karena mempersiapkan orang berpuasa. Diabetes atau gula Diabetes darah. ya dok.
baik. Sebenarnya beberapa rekomendasi dari ahli endokrin dan diabetes itu menyatakan bahwa beberapa pasien diabetes itu tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Ada Oh, beberapa Masya Allah. poin-poin yang kita menjadi catatan bahwa mereka tidak berpuasa, seperti riwayat gula darah rendah yang berulang, Hmm, riwayat masuk rumah sakit karena terbentuk asam atau yang kita kenal dengan ketoasidosis terus. diabetikum, penggunaan insulin dosis tinggi, sehingga persiapan-persiapan melakukan pemeriksaan laboratorium sebelum memasuki bulan puasa adalah sesuatu yang baiknya kita lakukan. Agar kita bisa mempersiapkan, oh Anda gula darahnya tinggi nih, kita kendalikan dulu ya, kita ubah obatnya ya. Oh Anda gulanya tinggi nih, obatnya 3 kali sehari, nggak bisa nih kalau bulan puasa karena Anda 2 kali nanti, kita ubah gitu. Oh, Anda insulinnya tinggi, sebaiknya tidak. Oh, obat ini berisiko mual, maka sebaiknya kita ganti. Jadi hal-hal itu tentu menjadi perhatian. Mungkin bukan hal yang mudah, karena semangat orang berpuasa itu karena niat ibadah sangat tinggi, sehingga mereka Betul. sangat-sangat kuat, tidak merasakan, untuk saya nggak ada masalah kok, gitu pada saat berpuasa. Betul, karena tentu semangat itu yang kita butuhkan dari pasien-pasien ya, semangat untuk beribadah, Betul. beraktivitas, menjaga pola makan, itu kan hal positif. Gitu. Nah, di sini memang pentingnya kita melihat hal tersebut. Jadi berpuasa pada pasien gula di sisi positif tentu kita bisa melihat dari tadi keteraturan pola makan dan menjaga pola makan. Kedua, pasien bisa mulai belajar makan yang namanya karbohidrat kompleks. Beberapa yang terkenal seperti roti gandum, nasi merah itu karbohidratnya lebih kompleks sehingga dia lebih lama. Asupan makan tinggi sayur juga serat itu akan meningkatkan durasi yang lebih lama. Protein tinggi itu juga menjaga durasi yang lebih lama. Jadi kalau kita hanya makan karbohidrat yang sederhana, baru sebentar pasti terasa udah mulai lapar. Kalau Iya. dalam berpuasa teman-teman yang mengalami diabetes ini terbiasa untuk menggunakan karbohidrat kompleks, ke depannya pasti akan lebih baik. Karena kalau sehari-hari kita nggak merasa, Ya. oh pagi makan sederhana gitu ya, makan nasi gitu ya biasa, karbohidratnya nggak cukup porsinya. Jam 9 udah lapar lagi, di jalan beli makan, jajan. Ngemil ya, Jam Dok. 10 udah makan, makan lagi. Oh, kok kayaknya lemes ya, minum yang manis-manis. Nah, itu kan sesuatu hal yang sisi negatifnya. Ya. Jadi sisi positifnya kalau kita bisa menjaga teratur, tentu akan lebih baik. Tapi teman-teman harus mulai belajar itu tadi. Oh, yang ini ya, yang bagus. Kalau saya makan ini, berasa nih, jam 12 belum lapar. Jam 12 tenaganya masih ada. Nah, tentu lebih baik. Catatannya Baik. tentu di situ, dokter ya. Baik, baik, baik. Tadi berarti tadi yang saya tangkap tadi karbohidrat kompleks ya, Dok ya. Ini penting ya, Dok ya. Kalau bisa sebisa Betul. mungkin pasien-pasien itu ataupun sobat dokter sekalian tuh mengetahui dan mempelajari tentang yang namanya karbohidrat kompleks seperti itu karena sangat berguna sekali, Masya Allah. Hmm. Oke, Dok, ini kita coba bahas satu-satu ya, Dok. Tadi kan memang baiknya kita bahas lebih detail satu-satu per penyakit ya, Dok ya. Kita ada 3 penyakit, kita coba rangkum dengan lebih detail ya, Dok ya. Baik, Boleh. baik. Dok, kalau untuk misalkan sekarang kasus DM dulu, Dok, atau gula darah tinggi. Misalkan pasien ataupun sobat dokter nih yang sedang terkena penyakit gula darah tinggi ternyata Hmm. lupa, Dok, sahur, Dok. Jadi lah sahur kelewatan labas gitu, Dok, tidurnya. Nah, Hmm. itu kalau misalkan kelewat gitu, Dok, apakah baiknya tetap dilanjutkan puasanya atau baiknya ya udah pada saat hari itu ya nggak usah puasa dulu seperti itu, Dok? Ya, betul, dokter ya. Itu hal yang paling sering terjadi bahkan pada diri sendiri ya. Kita terlalu puasa tiba-tiba kok udah lewat gitu ya. Tentu di sini catatannya saya benar-benar memperhatikan kata-kata di dalam rekomendasi dari Perkeni. Di situ dibilang bahwa dokter harus bisa menyampaikan bahwa pasien berisiko untuk berpuasa dan Hmm, harus menyampaikan bahwa ya secara secara umum tentu sesuatu yang berisiko sesuatu yang tidak baik gitu. betul. Kalau kita tidak sahur, maka kemungkinan durasi puasanya akan lebih dari 12 jam. Mm-mm. Kalau kita berpuasa lebih dari 12 jam, itu badan tidak sekedar mengambil asupan dari cadangan gula di dalam badan. Karena kemungkinan diprediksi cadangan gula di dalam badan akan mulai habis di sekitar 12 jam tersebut. Nanti akan mulai mengambil dari cadangan lemak dan cadangan protein. Protein. Nah, ketika kita mengambil gula atau bahan bakar dari cadangan gula selain dari karbohidrat yang tersimpan atau cadangan gula yang tersimpan, maka ada benda lain yang terbentuk, yaitu benda asam atau kita sebutnya sebagai keton. Keton ini adalah hal yang paling kita takutkan dari pasien diabetes. Hmm, Sehingga risiko untuk mengalami yang namanya komplikasi diabetes itu meningkat. Makanya saya selalu bilang dulu kalau lagi di GD sama teman-teman waktu lagi sekolah gitu ya, jam-jam krusial di Langbuka tuh jam-jam pasien tuh yang mengalami komplikasi ketoasidosis diabetikum atau terbentuknya asam tuh mulai berdatangan. Karena mereka sudah puasa terlalu lama. Jadi tentu sebaiknya kalau teman-teman yang mengalami diabetes mau berpuasa, pastikan Anda sahur di waktu terdekat dengan batas akhir dari itu.
Oh, diakhirkan ya dok jam berarti ya makan dok ya? sahur tersebut. Betul, jangan saya ini deh makannya jam 3 biar habis itu bisa tidur lebih lama. Jangan. Iya, Anda iya. harus waktu terdekat. Karena kan 12 jam itu tentu akan lebih mempengaruhi. Ketika Anda makannya dekat, maka Anda punya space waktu yang lebih lama menjelang berbuka. Mungkin itu, jangan sampai terlewat sahur. Kalau terlewat bagaimana dok? Tentu dianjurkan untuk tidak dilanjutkan karena berisiko kan. Tapi Iya. balik lagi, kita nggak pernah bisa menjudge secara rata. Oh, Anda kalau telat sahur Anda nggak bisa puasa. Kita masing-masing dokter harus bilang ke pasien itu adalah Anda harus mengenali lah diri Anda. Hmm, Kira-kira Anda sanggup nggak? Karena ya. yang kita lakukan adalah beresiko. Resiko itu akan selalu ada. Jadi yang mengenali adalah dari pasiennya. Dok, maaf nih saya biasanya nggak kuat kalau nggak sahur. Jangan dipaksakan. Dok, biasanya saya masih baik-baik saja. Ya silakan dicoba, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Karena kita kan selalu seperti itu ya, Dokter Ian. Saya selalu kalau ke pasien itu, Anda bayangkan deh, kalau di kehidupan sehari-hari gitu, ini hujan lagi hujan nih, Anda bawa motor, berisiko nggak ya hujan? Kayaknya saya bisa deh, hujannya nggak terlalu besar gitu kan. Kayaknya Ya. saya bisa deh, penglihatan saya baik nih gitu, nggak terlalu gelap gitu. Tapi kalau Anda lihat, saya susah nih ngeliat kalau gelap lagi hujan, nanti deh saya jalan. Itu saya selalu tanamkan ke pasien. Kita tuh sudah aware di hal-hal sehari-hari. Tapi di medis kadang karena kita jarang ketemu atau ngobrol seperti ini gitu ya ke pasien ya. Kadang Iya. pasien juga bisa nggak ya, bisa nggak ya. Aduh, kalau nggak puasa nanti takutnya gimana nih, Iya. gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan dia telat sahur dia mau coba silahkan. Tapi resikonya dia tahu. Oh kok Betul. lemes nih, kok kayaknya udah mulai nggak ada tenaga nih, kok rasanya kayak ini banget ya, pusing banget ya, gitu. Jangan dilanjutkan, karena tentu akan berisiko gitu. Harus Baik. mengenali, teman-teman harus mengenali alarm di badan kita ketika sudah berbunyi, dan itu tidak pernah sama setiap orang. Jadi saya selalu bilang, dok, berarti saya nggak bisa ya, saya nggak bisa bilang pak, gitu. Karena saya sebagai dokter hanya menilai risiko, membantu mengawal risiko tersebut. Tapi semangat berpuasa itu kita nggak boleh bikin pasien-pasien kita juga jadi nggak bersemangat. Oh, aduh, nggak bisa ya dok, berarti saya dok. Sering Jadi tuh jangan malah lansia lemes ya dok gitu ya? dia udah apa namanya, udah semangat banget berpuasa, Iya. tapi dia ada diabetes gitu. Dok, saya nggak bisa ya dok, saya pengen banget nih dok. Tugas kita bukan sebagai dokter mungkin lebih ke yuk kita semangatin. Kalau Hmm. saya selalu bilang resiko itu bukan buat orang nggak bisa, resiko itu buat kita turun lebih banyak ke masyarakat untuk mendampingi mereka agar mereka bisa menjalankan. Harus saya rasa nilai positifnya di situ, peran kita di teman-teman diabetes, dokter Rian. Betul, betul, betul. Baik, baik dokter. Masya Allah. Berarti intinya boleh, cuman jangan dipaksakan. Lihat keadaan, jangan dipaksakan ya dok ya? Betul, dan Gitu. resikonya Dan meningkat. bayangkan resikonya juga meningkat. Jadi emang nggak Heeh, dipertimbangkan masing-masing berarti ya dok ya? betul, Siap, gitu. siap, siap, siap. Baik, dokter untuk kalau misalkan dok kan tadi kan kalau untuk obat-obatan gula darah itu ada sampai 2 atau bahkan 3 kali sehari dok. Nah itu untuk Mhm. memodifikasinya sendiri, ini buat sobat dokter sekalian nih biar tahu baiknya bagaimana dok? Apakah kita padetin di saat buka atau padetin saat sahur atau bagaimana dok baiknya dok? Nah, ini menarik nih dokter Rian. Jadi obat-obatan ini dia sebenarnya udah ada rekomendasi dari ahli diabetes. Jadi nggak sama nih semua obat ini. Contoh ya, kalau kita minum obat yang 3 obat gitu misalkan. Kalau jenis obat tertentu yang memang memungkinkan satu pada saat sahur, bahkan diminum 2 tablet saat buka. Kalau misalkan Oh, lagi saya edukasi seperti itu ya, pasien agak kaget. Loh, dok, kok 2 dok gitu? Karena nggak kebanyakan dok. iya. Tergantung dari rekomendasinya. Jadi beberapa jenis obat ada yang kalau lagi berpuasa karena dia bekerjanya secara general 24 jam dan kadang dosis 2 tablet itu masih memungkinkan, itu bisa. Tapi ada beberapa obat yang dia bekerjanya menghambat penyerapan makanan, dikonsumsi 3 kali sehari, nggak perlu kita minum 3 kali karena di siang tidak ada makanan. Hmm, 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 hmm. Nah, itu seperti itu. Ada yang diminum 1 kali sehari, aman diminum pagi. Ada yang kalau diminum 1 kali sehari, masuk bulan puasa, dosisnya harus dikurangi setengah. Saya jadi selalu bilang sama pasien, dok, berarti nanti kalau bulan puasa obatnya kita minumnya di ini ya dok, dibagi 2 ya. Jangan dulu Bu, kontrol dulu bawa obatnya. Biarkan saya lihat dan saya yang pisahkan. Iya. Karena nanti kalau kita kasih tipsnya, oh ya minumnya semua saat buka, oh, nanti di generalize semuanya pada saat buka. Padahal belum tentu. Ada yang boleh saat sahur. Oh, yang 3 kali minumnya jadi 2 kali saja. Ada yang nanti minumnya sebenarnya harusnya dosisnya tetap 3, tapi yang satu satu yang pagi 1 tablet, yang pas buka 2 tablet. Hmm, Jadi obat ini akan ada perubahan. Setiap obat akan memiliki apa namanya, cara berkonsumsi pada saat bulan puasa yang berbeda. Oleh karena itu penting buat teman-teman yang menjalani puasa dan berdiabetes sebelum memasuki berpuasa
konsultasi dulu ke dokter, memastikan bahwa bagaimana saya cara minum obatnya, gula darah saya sudah tercapai atau belum, aman atau tidak. Ini itu dokternya. Nah, tuh kata kuncinya sobat dokter sekalian. Konsul dulu. Jadi jangan main asal kurang-kurangin nambah-nambahin ya, Dok. Betul. Jadi habis nonton podcast ini, tolong ya sekali lagi ini saya jelas saya tegaskan nih. Setelah nonton podcast ini, boleh diterapkan tapi jangan lupa konsul dulu ke dokternya ya. Obat mana yang Hmm. harus sekali sehari, mana yang 2 kali, mana yang 3 kali, mana yang mau digabung di awal di akhir. Jadi jangan diterapkan sendiri ya. Baik gitu ya sobat dokter ya. Oke. Nah dok, ini menarik dok soal obat dok. Jadi kalau misalkan in case tiba-tiba dok, tadi kan lupa sahur, sekarang lupa minum obat dok. Hmm. Jadi obatnya bablas dok. Jadi udah sahur terus baru ingat pas lagi udah azan subuh baru ingat, aduh obatnya belum diminum. Nah itu baiknya menurut rekomendasi apakah ya sudah nggak usah puasa dulu dok atau bagaimana dok? Nah, kalau hal ini juga sedikit agak agak menarik dokter ya. Saya pernah ditanya sama pasien, dok, gimana kalau saya lupa, Bu? Tentu saya tidak pengen ibu lupa. Jadi lupa itu jangan sampai terjadi. Tapi namanya manusia kan kita akan lupa. Cuma Hmm, begini, biasanya kita itu ada bukan berarti ketika tidak minum obat gulanya pasti akan jelek. Makanya hmm, ketika orang yang gula darahnya tidak teratur, tidak terkendali dengan baik, dia biasanya masuk orang yang berisiko tadi. hmm, Nomor satu, ketika Anda tidak mengkonsumsi gula obat diabetes Anda atau obat gula Anda, lalu Anda mau berpuasa, saran saya tentu Anda cek dulu gula darah Anda. hmm, Kalau misalkan pagi-pagi, waduh saya lupa nih untuk minum obatnya, saya sudah sahur, cek gulanya pada saat pagi itu. Tinggi nggak? Kalau tinggi tentu resiko Anda untuk mengalami dehidrasi atau gula darah yang tidak terkendali meningkat. hmm, Tapi hmm, tidak semua pasien-pasien kita itu kadang gula darahnya pada saat tidak konsumsi obat itu jelek sekali. Karena tentu kita punya target gula darah puasa itu di bawah 130, tapi tidak boleh lebih rendah dari 80 kalau umurnya masih di bawah 60. 90 kalau di bawah 60. Kalau misalkan tiba-tiba gula darahnya tercapai kondisi tersebut, ya silakan saja dilakukan puasanya. Tentu dengan memperhatikan hal-hal lain yang selain gula darahnya, risiko dehidrasi, seperti itu. Berlaku juga apa misalkan pasiennya ini yang minum 2 obat misalkan. Dok, saya minumnya 2 obat nih dok, semalam udah minum, paginya lupa. Beberapa obat ada yang bekerja 24 jam dokter Rian. ya, Jadi ketika dia tidak minum satu, masih ada yang bisa membantu mengendalikan gula darah. Tapi balik lagi, mungkin yang paling bisa aman saya sampaikan adalah kalau belum obat berarti nggak puasa. Kalau saran saya jangan langsung terburu-buru. Kita misalkan lihat dulu gula darahnya. Kalau tiba-tiba dicek, 300, 400, sangat berisiko. Tapi kalau misalkan dicek, 196, nah tentu harus di apa namanya dikendalikan. Nah yang paling penting teman-teman pahami adalah pada saat berpuasa dan tidak minum obat itu memang suatu hal yang diharapkan tidak ya, karena kan yang benar. disiplin, yang keteraturan tadi itu paling penting. Itu untuk Betul. meluruskan juga dokter Ian. Kadang pasien ngerasa, saya puasa kan udah nggak makan, berarti saya nggak perlu minum obat. Jangan ya. Jadi obatnya tetap, Betul makannya betul. tetap gitu. Saya paling bilang sama pasien, saya paling seneng tuh pasien diabetes makannya teratur gitu. Kebanyakan Hmm, enggak, kedikitan enggak. Jadi pas dia, sehingga obatnya masuk nyaman, makannya juga terkendali dengan baik. Masya Allah. Ini berarti ya kita kembali lagi ya dok ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ini ya dok ya oleh yang tadi dokter jelaskan ya dok ya. Oke, oke, Betul. oke. Nah, dok, kalau misalkan tadi kan selain obat-obatan minum, dok, ada juga mungkin obat-obatan yang suntik, dok, seperti insulin, dok. Nah, untuk Hmm. pasien yang sudah sampai tahapan mungkin gula darah tidak terkendali ya, dok ya, lalu Hmm. harus disuntik insulin. Nah, itu baiknya apakah boleh direkomendasikan untuk berpuasa atau baiknya tidak dulu, dok? Atau tergantung nanti hasil dari gula darah yang seperti tadi dokter jelaskan, dok? Nah, jadi kalau pasien sudah menggunakan insulin, dia sudah mempunyai poin yang lebih tinggi untuk masuk kelompok yang berisiko. Jadi Hmm, tentu dia mempunyai risiko yang lebih tinggi. Sebagaimana kita tahu, efek samping dari insulin itu adalah hipoglikemi atau gula darah yang rendah. Maka teman-teman yang menggunakan insulin itu harus bisa mengenali kondisi-kondisi hipoglikemi. Kalau ada kondisi hipoglikemi atau gula darah rendah tersebut, maka harus segera mengkonsumsi minuman yang manis biasanya untuk meningkatkan gula darahnya. Saya selalu pesankan bahwa gula darah rendah itu jauh lebih berisiko daripada gula darah tinggi. ya. Oleh karena itu kita harus jaga baik-baik, terutama pada saat berpuasa. Nah, pentingnya adalah insulin itu kan ada 2 macam. Insulin yang malam, yang bekerja 24 jam, biasanya tidak dipengaruhi oleh pola makan, sehingga seharusnya tidak terlalu mengganggu pada saat berpuasa. Hmm, Sama insulin yang disuntikan ketika pasien itu mau makan. Tentu, kalau kita lagi diskusi sama pasien, Bu, insulin yang malamnya, yang untuk 24 jam, dikonsumsi aja terus, karena itu untuk mengendalikan gula puasa. Selama berbulan-bulan ke belakang, Ibu kami sudah coba periksakan gula darah puasanya bagus, tidak rendah, tidak tinggi. Insya Allah selama bulan puasa. Nah, karena itu yang akan berubah adalah gula insulin atau obat suntik yang untuk
sebelum makan biasanya. Karena yang tadinya makan 3 kali, itu jadi 2 kali. Tapi coba kalau kita lihat, sebenarnya mudah. Karena kalau 3 kali tinggal 2 kali, sebenarnya tinggal menyuntiknya 2 kali. Yang jadi masalah adalah, biasanya makan paginya 1 piring, waktu sahur karena buru-buru dan ngantuk, dia cuma makan sedikit. Oh iya iya Begitu iya dia iya iya. menyuntikkan Iya. dengan dosis sehari-hari, akan jadi kelebihan. Di pagi-pagi, gula darahnya akan sangat rendah. Nah, itulah yang misalkan kita harus hati-hati. Maka kalau pasien yang pakai insulin, saya selalu pesanin satu. Bu, kalau punya ngecek gula paginya cek ya, kerendahan nggak? Di tengah-tengah berpuasa dicek ya, kerendahan nggak? Karena kan durasi insulinnya itu tidak seharian. 8 jam, 12 jam, tergantung yang digunakan. Di siang itu kan puncaknya tuh. Nah, jadi kuncinya saya selalu bilang, tolong makan paginya, makan sahurnya itu yang seperti sehari-hari. Karena dosis yang diciptakan atau yang diukur sama dokter untuk dosis yang diberikan sehari-hari itu didapat dalam proses berbulan-bulan kan dia cari yang cocok. Hmm. Oh segini masih tinggi tambahin, oh segini kerendahan dikurangin gitu. Mungkin yang berbeda dari pola makannya dokter Ian. Baik Jadi baik. kalau makannya bagus, insya Allah masih tidak ada kendala. Hanya penting untuk mengenali tanda gula darah rendah, yaitu biasanya pasiennya lemas, keringat dingin, dan ciri-cirinya adalah setelah makan atau minum yang manis, maka keluhannya akan perbaikan. Itu tandanya hipoglikemia, itu gula darah Oke rendah. oke. Berarti kalau sebisa yang saya simpulkan dok, berarti kalau bisa pasien-pasien atau sobat dokter sekalian yang punya penyakit gula darah tinggi itu punya alat buat cek gula darah ya dok ya, Betul. Karena untuk memang alat mengkontrol. cek gula darah itu adalah bagian dari monitoring yang sangat bermanfaat. Bukan untuk dicek setiap hari, tapi untuk mengenali pitfall diri sendiri. Kita harus Mhm. mengenali pitfall atau celah-celah di diri sendiri. Ada beberapa orang yang akan ngedrop kalau malam, ada beberapa orang yang tingginya di sore. Saya bilang ke pasien gini, Bu, ibu tuh kalau cek gula ke rumah sakit nih gulanya pagi semua loh, Bu. Ibu nggak pernah ngecek gula siang, malam, karena gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Jadi Mhm. begitu dia datang pagi, ya 2 jam setelah makan pagi. Saya nggak tahu siangnya berapa, malamnya berapa. Kalau bisa mengecek gula darah sendiri di rumah, pitfallnya akan kita persempit. Hati-hati, gula darah itu dia agak sedikit tricky. Jadi Mhm. kalau kita memberikan obat atau dosis terlalu tinggi, sehingga dia sampai ke titik rendah, kan kita berpikir dia akan ngedrop, atau gula darahnya akan rendah. Ada respon badan dia akan memecah gula sehingga tiba-tiba gulanya jadi tinggi. Nah kalau kita nggak memantau itu dengan baik, begitu kontrol ke dokter, oh dosisnya saya naikin ya, tambah lagi, dosisnya tambah naik ya. Padahal ternyata tinggi itu karena badannya memecah. Badan kita tuh diciptakan Allah dengan punya mekanisme, dokter ya. Jadi kalau Mhm. alarmnya itu berbunyi, badannya akan memecah gula, sehingga gula darahnya akan jadi naik, tidak rendah gitu. Nah ini yang seringkali lansia udah terganggu sehingga sensornya terganggu, maka dia begitu rendah langsung ngedrop. Nah itu kalau ada alat cek gula di rumah, maka teman-teman, sobat dokter sekalian bisa lebih mengawasi dengan baik. Gula darah saya rendah, apa enggak sih? Oh dok, ternyata saya sempat rendah nih dok. Habis itu pas buka jadi 300 dok. Oh, Mungkin rebound tadi. Karena kalau kita makan gula dari makanan ya, dokter Ian, kita bisa mengendalikan gitu. Oh saya makan 1 sendok, gulanya naik segini. 2 sendok segini. Tapi begitu badan kita memecah, itu kan dipecah semua tuh. Naik gulanya langsung. Jadi kita tidak bisa mengendalikan lagi. Oleh karena itu, makan yang teratur, makan yang komposisinya pas, itu pasti jauh sangat-sangat efektif dibandingkan tidak makan sama sekali atau makan berlebihan sama sekali dalam mengendalikan. baik baik baik. Berarti intinya makan juga jangan berlebihan ya dok ya, takutnya gula darah naik tiba-tiba drastis ya dok ya. Betul, betul. Baik baik baik, masya Allah. Oke dok, ini tadi kita sudah bahas secara detail dok tentang penyakit diabetes mellitus pada Hmm, puasa dok. Nah sekarang boleh tolong kita bahas tentang MAH ya dok ya. boleh, boleh. Masya Allah, ini kita waktu dokter masih banyak dok. Bisa, bisa. Tenang aja, dokter Rian. Baik, 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 Masya Allah. Karena ini menarik dok nih buat saya pribadi juga buat keluarga di rumah juga penting nih dok. Nah sekarang penyakit mah dok. Sebenarnya kurang lebih pertanyaan sama dok. Kalau misalkan pada saat orang penyakit mah ternyata kelewat sahur dok. Nah itu baiknya dan apalagi misalkan mahnya udah kronis gitu dok. Nah itu apakah masih disarankan untuk berpuasa atau sama kembali melihat keadaan lagi dok? Untuk mah, dia memang tidak mencantumkan seperti diabetes. Diabetes itu dia punya poin-poin resiko, sehingga saya bisa bilang bahwa, oh Anda seperti ini, Anda resiko tinggi ya. Saya bisa sampaikan data dalam bentuk objektif. Tapi Hmm. kalau mah itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Saya bisa aja nggak makan 24 jam, tapi lambung saya tidak ada keluhan. Tapi teman saya telat makan 2 jam, lambungnya bisa sakit. Jadi lambung itu persen itu akan berbeda. Tapi tentu makan yang terlalu lama atau tidak makan terlalu lama itu meningkatkan resiko asam lambungnya meningkat. Oleh karena itu ketika pasien lambung itu tidak sahur, resiko dia untuk mengalami sakit lambung itu jadi lebih meningkat.
Iya, Tapi kita tidak bisa bilang secara gamblang seperti diabetes tadi beresiko karena ada orang yang misalkan oh dia nggak sahur tapi lambungnya sampai nggak naik kok nggak naik ya gitu ya. iya, Tapi iya. kalau bilang gini dokter Ian kalau lambung ke pasien, Bu, Ibu punya pernah pasti semua karena pasien saya dewasa ya. Hmm. Ibu pasti sudah pernah SMA dulu. Saya pernah SMA dulu duduk sebangku sama teman saya gitu ya. Teman saya tidak belajar sama sekali nilai bagus. Saya belajar kok nilainya biasa aja ya. Padahal kami punya otak yang ukurannya sama gitu ya. Setiap organ tuh beda-beda. Setiap orang mempunyai fungsi yang beda-beda. Lambung itu saya selalu bilang kenali pola lambung Anda. Anda harus makan jam berapa, apa yang nggak boleh Anda makan. Dok, saya nggak boleh minum kopi ya. Belum tentu loh. Kita secara teori pasti kopi meningkatkan asam lambung. Tapi Iya. ternyata, oh dok, saya harus minum kopi nih dok. Cuma saya kalau minum kopinya pagi sakit dok. Kalau saya siang setelah makan lumayan dok, enakan. Itu kan sebenarnya pola-pola yang dia temui. Jadi kalau saya contohkan ke teman saya, kalau saya selalu ngobrol sama pasien saya gitu, Bu, kalau nanti ibu punya teman, saya punya teman beda-beda loh Bu. Saya kalau belajar ada suaranya nggak bisa sama sekali Bu. Teman saya belajar di kafe Bu. Kok bisa gitu ya Bu? Gitu kan. Iya ya dok, kenapa ya dok? Itulah Bu. Ibu harus mengenali diri sendiri. Teman-teman sobat dokter harus mengenali lambung Anda gimana. Dok, kalau saya nggak makan dalam waktu 12 jam udah pasti sakit nih dok. Nanti muntah-muntah nih dok. Ya jangan dipaksakan gitu. Tapi prinsipnya adalah tentu ketika kita telah makan asam lambung. Asam lambung itu kan produksi sedikit dalam detik ke menit dia produksi, produksi, Mm-mm. produksi. Dia akan berkurang dengan cara digunakan untuk mengkonsumsi atau mencerna makanan. Kalau nggak ada yang masuk, maka asamnya akan terus meningkat. Hmm. Sehingga pasti akan meningkatkan sakit lambung atau sakit mah atau yang kita kenal sebagai dispepsia itu lebih beresiko. Hati-hati kenali tanda-tanda dispepsia karena ada beberapa tipe dari dispepsia. Ada yang perut ulu hatinya sakit, ada yang rasa perutnya kembung dan penuh, ada yang muntah, ada yang rasa panas di tenggorokan kalau asamnya sudah mulai naik. Nah, teman-teman, sobat dokter harus mengenali keluhan-keluhan tersebut agar, oh, ini kalau saya telatnya 2 jam, 3 jam sahurnya muncul nih keluhannya nih. Besok nggak boleh telat lagi ya, gitu. Cuma memang biasakan adalah memperbaiki lambung itu dengan pola makan, nih dokter ya. Iya. Teman-teman kadang suka keliru nih, dok saya sakit lambung dok, saya lagi nggak ada keluhan sih, tapi saya minum obat lambung aja ya buat jaga-jaga. Nah ingat, untuk jaga-jaga nggak ada obat lambung. Obat Hmm. lambung obat, yang namanya obat tujuannya adalah untuk mengobati. Kalau untuk mencegah namanya imunisasi. Nah belum ada nih imunisasi dispepsia. Jadi yang bisa menjaga lambung biar tetap fit, tidak ada keluhan pada saat berpuasa adalah gaya hidup dan pola makan tadi, dokter ya. Oh, ini penting nih, penting, penting, penting. Hal baru juga nih. Jadi sebenarnya kan ada juga ya, bener dok. Jadi maksudnya ada pasien kayak udah buat jaga-jaga lah, biar biar nggak kena mah, makan aja Hmm. obat mah, Hmm. misalkan antacid 3 kali sehari gitu. Nah sebenarnya tadi Hmm. poin pentingnya bahkan lebih ke pola makan sama lifestyle ya dok ya, gaya hidup ya dok. Betul dok. Jadi selalu bilang gitu ke pasien dok. Balik lagi dok, karena pasien saya dewasa semua, saya selalu bilang kayak gini dok. Bu, Bu pernah SMA nggak Bu? Gitu ya. Kalau ibu ulangan nilainya jelek, mending dikasih soal ulangan ulang soalnya sama, apa diajarin Bu? Kalau soal ulangannya sama sih pasti bagus Bu. Saya bilang kayak gitu biasanya. Iya, Oh iya iya, dok, iya. enak soal ulangannya sama. Iya, tapi bulan depan kalau soalnya diganti, ibu nanti nggak bisa lagi. Betul ya, Betul, dokter Yan? betul, betul, Jadi betul, kalau betul, kita betul. tidak memperbaiki pola makan kita tidak mengenali alarm yang ditimbulkan sama badan kita, terus kita hanya mengatasi dengan obat, apalagi ketika tidak ada keluhan, maka kita tidak nggak tahu sebenarnya badan kita lagi ngasih tahu apa. Hmm, Badan kita tuh, Tuhan tuh bikin kita mekanisme nyeri perut tuh bukan untuk nyerinya dihilangkan, tapi buat kita cari tahu kenapa perut kita nyeri. betul. Maka kalau kita perhatikan kadang yang merusak badan kita itu kan diri kita sendiri ya dok. Hmm, hmm. Oh, saya pagi-pagi belum makan apa-apa, minum kopi. Ya, saya lagi ya mengganggu lambungnya gitu ya. Oh, ternyata saya kalau pagi nggak sarapan. Alarm itu diciptakan untuk mengingatkan kita. Kalau alarm pagi saya matikan, saya kesiangan. Jadi kalau Hmm, alarm ibu nyerinya sakit, lalu kita kasih obat lambung nyerinya hilang, tapi pola makannya tidak berubah, kita lagi seperti orang yang lagi mematikan alarm, kita berisiko hmm. kesiangan. Ya, Tiba-tiba ya, ya, satu ya. bulan, 2 bulan, 3 bulan, dok kok sakitnya makin parah ya? Kita endoskopi, ternyata ada luka di situ. Kita lihat ternyata loh, kok nutrisinya kurang karena asupan makannya kurang. Perempuan-perempuan yang diperiksa jaring periksa HB, oh ternyata karena sakit lambung berulang ada perdarahan, anemia kekurangan zat besi karena dari perdarahan. Hmm. Jadi ingat nih sobat dokter bahwa lambung ini tantangan. Jadi jangan takut untuk tidak mengkonsumsi obat lambung, tapi lebih ke mengenalinya. Ya. Dok, perut saya udah nggak enak nih. Ya sudah, konsumsi obat lambung. Boleh, bukan tidak boleh mengkonsumsi obat lambung ketika sudah merasa. Karena biasanya teman-teman kita yang punya riwayat dispepsia ini sudah sedia obat di rumah karena dia tahu, oh saya kalau sakit segini, lambung saya sakit nih, kalau puasa terlalu lama, lambung saya sakit. Boleh, kalau ada keluhan silakan, jangan ragu. Besok paginya kok masih nggak enak ya lambungnya, pas sahur minum aja obatnya. Boleh tuh, karena memang dia sudah ada keluhan dan sudah ada merasa tidak nyaman. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita harus mengambil obat. Nah
Tapi tadi kalau bisa kita itu menjaga dengan cara asupan makan yang baik gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi soal obat, Dok, kalau misalkan sama Dok, kalau misalkan obatnya itu ternyata apa yang ada yang 2 sampai 3 kali sehari. Nah, pas lagi Hmm, puasa ini mekanisme regulasi obatnya gimana, Dok? Apakah sama hmm, Dok ada yang dipadatin seperti itu atau bagaimana, Dokter? hmm. Ini obat lambung agak sedikit. Memang ada beberapa obat yang dikonsumsi 3 kali sehari dan Iya, dia short atau kerjanya pendek. Sehingga kalau dia konsumsi sahur, siang tuh pasti udah hilang efeknya. Beberapa obat. Tapi ada obat yang bekerja 24 jam. Sehingga kalau kita berikan sekali sehari pada saat pasien itu ada gangguan, lalu dok saya makannya udah coba deh, saya minum obat lambung karena perutnya semalam sakit, terus saya makan dengan baik. Teman-teman sobat dokter nggak usah khawatir, karena di siang itu efeknya masih ada. Cuma hmm, yang jadi kendala adalah apakah efeknya cukup kuat untuk menekan produksi asamnya? ya, Karena dari sisi fisiologisnya atau sisi kerja normal dari badan kita, asamnya produksi. Jadi pada saat kita minum obat tuh dokter Yan, asamnya kan turun. ya, Lalu kita nggak isi makanan, dia naik lagi. naik lagi. Hmm, Betul. Oleh karena itu tadi paling baik adalah kalau memang teman-teman ada keluhan, teman-teman minum obatnya, lalu makannya teratur. Agar nanti pada saat ada asamnya naik, asamnya itu akan digunakan untuk mencerna. Sehingga bisa nyaman. Itu kenali baik-baik. Terus yang kedua, biasakan pada saat berbuka, itu langsung makan. Batalkan, habis sholat maghrib, makan. betul. Karena udah lama nih nggak Oh, lama. makannya. Sekitar berapa ya? Kalau kita katakanlah lah jam 4 lah terakhir makan. Saya biasanya jam 4 tuh terakhir makan. Jam Hmm, 4 ke jam 6. Berarti berapa jam tuh ya? Sekitar 14 jam ya. Trian 14 ya berarti jam. ya. Hmm. Seringnya kalau saya ngobrol sama pasien, dok, habis maghrib saya terawih dulu. Wah, udah 14 jam ditambah lagi 2 jam. Waduh, Jadi makin 16 jauh jam. ya, Dok. Jadi makin jauh gitu. Jadi teman-teman harus mengenal itu. Yuk Iya. sama-sama. Tapi kalau saya lihat tetangga saya sama teman saya bisa dok, makanya setelah dia taraweh gitu ya, balik lagi. Tiap orang Hmm, beda-beda ya. Itu ya. teman saya di SMA saya yang sebelah saya itu dia nggak belajar nilainya 100 tuh saya sampai sekarang juga masih bingung bisa begitu ya. Jadi tiap orang harus mengenali alarm diri mereka masing-masing. Oke, Dok. Kalau misalkan lupa makan obat berarti baiknya dari dokter mendingan nggak usah puasa dulu ya, Dok? Atau bagaimana, Dok? Kalau misalkan ternyata lupa makan obat, Dok. Tadi kan lupa sahur, habis itu Lupa ternyata sahur. sekarang obatnya pula yang lupa dimakan, Dok. Nah, itu bagaimana, Dok? Kalau saran saya kalau pasien-pasien dengan sakit lambung selama dia tidak ada keluhan, dicoba saja dijalankan. Oke. Tapi ketika dia udah merasa perutnya tidak enak, jangan ragu untuk okeynya saya tidak bisa melanjutkan. Harus mengenali itu sih, dokter ya. Ya. Jadi kadang ada, oh lupa sahur gitu ya, dia. Tapi kalau nggak ada keluhan, alhamdulillah gitu, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan ibadahnya lancar. Ini juga yang Hmm. selalu saya sampaikan ke pasien nih. Jangan lupa Bu, Pak, sehat sakit dari yang di atas ya Pak, bukan karena obat. Gitu. Jadi kalau insya Allah kalau niatnya buat ibadah kan pasti insya Allah Tuhan dibukakan jalan ya. Nah, Tapi Masya balik lagi Allah. bentuk ikhtiar kita kan dengan cara makannya teratur, minum obatnya teratur gitu dokter ya. Betul, Jadi betul. ya sama-sama ikhtiar lah. Aduh saya pengen dok puasa dok sebulan sekali, setahun sekali nih puasa. Mm-mm. Ya sudah silakan. Tapi kalau udah nggak kuat jangan dipaksakan. Jangan sampai karena sakit lambungnya memberat besok jadi nggak puasa lagi. Malah banyak kehilangannya jadinya ya. Iya, Dok. Jadi malah makin banyak nggak puasanya ya, Dok? Betul, teman-teman Iya, harus iya. lebih mengenali itu. Saya selalu bilang tuh sama pasien, Bu, kalau saya ada di rumah ibu sih, ibu tenang aja, saya bisa kasih tahu kapan batal, kapan kapan batalkan, kapan enggak gitu ya. Tapi kan masalahnya saya ketemu ibu sebulan sekali, saya bilang gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi harus belajar mengenali gitu, agar bisa berpuasa tapi tahu kapan harus tidak melanjutkan. Baik, Dok. Masya Allah. Oke, Dok. Nih sudah, aduh, Masya Allah. Ini saya bersyukur sekali, udah lengkap sekali nih untuk membahas tentang mahnya, Dok. Nah, terakhir, Dok. Ini sekarang hipertensi, Dok. Hmm. Nah, ini Hmm. hipertensi menarik juga, Dok. Kan Hmm. tadi obat-obatan hipertensi tahu saya ada yang 2 kali, mungkin ada 3 kali, mungkin, Dok. Nah, itu kalau misalnya lagi puasa untuk mencegah ataupun menjaga agar tensi tetap tetap terjaga, Dok. Nah, itu obat-obatannya baiknya konsumsinya bagaimana ya, Dok? Nah, untuk tensi, ini memang dia agak sedikit lebih, menurut saya lebih mudah dikendalikan pada saat bulan puasa. Karena yang terganggu Hmm, adalah iramanya tadi, dokter ya. hmm, Tapi karena itu irama, biasanya ya kita nggak bisa kendalikan terlalu banyak. Yang biasanya tadi bangun jam 6, tiba-tiba bangun jam 4. Irama sirkadian pasti terganggu. Gitu. Ketika irama sirkadian atau irama hormonal itu terganggu, salah satu yang sering dipengaruhi adalah tekanan darah. Cuma tadi teman-teman nggak usah khawatir, karena kita tentu merancang atau merencanakan pengobatan pengendalian tekanan darah. Kalau teman-teman sobat dokter rajin kontrol ke klinik atau ke rumah sakit, pasti dalam 24 jam. Jadi kita udah set di mana 24 jam itu baik dalam kondisi apa namanya malam, pagi, kita pengennya tekanan darahnya baik. hmm, Sebisa mungkin tentu single pill. Jadi kalau bisa obatnya yang 1 kali sehari. Sekarang memang beberapa rekomendasi hipertensi, baik dari yang internasional atau yang dari Indonesia sendiri,
merekomendasikan single pill gitu. Jadi lebih sederhana konsumsinya. Baik dua obat dalam satu pil atau ya udah kita cari obat yang satu kali sehari tapi kerjanya 24 jam. Maka dari Oke. itu tadi sebelum masuk bulan puasa, yuk kita lihat deh tekanan darahnya bagus nggak, obatnya apa. Biasanya suka saya ubah tuh dokter ya. Hmm, Bu, coba keluarin obatnya. Oh, ini dua kali sehari. Bu, bulan depan bulan puasa nih, saya ganti ya. Mohon maaf nih, Ibu udah nyaman obatnya, tapi nanti susah Ibu minumnya gitu. Udah kita ganti. Bisa lebih terkendali lah. oke, oke, oke. Berarti lebih ke nanti pasiennya curhat ya dok ya. Nah, memberitahukan obat-obatan apa saja, nanti kita modifikasi ya dok ya sebisa mungkin yang sekali sehari gitu ya dok. Betul. Jadi biar kita bisa bantu memilahkan obat-obatan pasien agar pasien mudah lah. Makin Ya, banyak obat tuh sebenarnya kita makin beresiko untuk lupa, betul dok, betul. telat minum, waktunya nggak teratur gitu. Jadi tentu ketika kita berikannya sedikit, itu akan memudahkan pasien kita. Karena kalau sebagai dokter saya selalu pengennya teratur. Betul. Teratur, nggak perlu banyak, nggak perlu yang bagus, nggak perlu yang mahal, tapi teratur deh Anda minum satu, tapi setiap hari gitu. Agar saya bisa menilai ini sekian ini cukup nggak sih? Gitu. Oke, 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 oke. Berarti tadi tuh kata kunci sobat dokter ya, teratur ya, Masya Allah. Nah, Hmm. kalau in case dok, misalkan ini lupa minum obat dok, saat sahur seperti tadi dok. Nah, kelewatan nih obatnya. Nah, itu baiknya gimana dok? Atau kita pantau aja dari tensi, selama tensinya masih dalam batas normal, berarti boleh puasa atau bagaimana dok? Bagusnya dok? Ya, jadi kalau obat tensi ini agak sedikit susah nih dokter Ian, karena Hmm, memang ketika lupa kita nggak pengen pasien kita lupa. Karena kalau pasien kita lupa, tentu nggak ada yang menjaga tekanan darahnya. nah itu Oleh dia karena dok. itu, ketika kita bilang, dok kalau saya lupa gimana bu? Saya kalau bisa mah ibu jangan lupa gitu ya. Jadi Hmm. kalau saya bilang, bu ibu pernah sekolah nggak? Gitu. Terus kalau misalkan muridnya nanya ke gurunya gitu kan, bu dek besok kumpulin PR ya gitu. Terus tiba-tiba muridnya nanya, bu kalau saya lupa gimana? Dimarahin. Karena berarti kita berencana lupa. Gitu. Betul, Yang betul, namanya betul. lupa pasti nggak baik dokter ya. Betul. Karena obat hipertensi, obat diabetes itu adalah konsumsi setiap hari. Betul. Maka ketika ada tidak mengkonsumsi, maka pasti ada risiko gula darahnya, tekanan darahnya itu tinggi. Nah, biasanya beberapa rekomendasi itu sekarang merekomendasikan pasien hipertensi itu minum dua obat. Hmm. Oleh karena itu biasanya strateginya saya selalu memberikan satu pagi satu malam. Tetap bagus, tetap Agar kalau bagus. lupa nggak lupa semua. Oh, iya, Karena iya, iya, ketinggalan iya. atau dia lupa dia udah berangkat kerja dia nggak lupa semua. Hmm, hmm, Tapi hmm, hmm. memang itu strategi saya ya, karena beberapa kali pasien kalau ketemu yang lansia gitu ya, dok lupa. Cara ngetesnya gampang dokter ya. Hmm. Pasien itu kalau bisa kalau dikasih obat dari jaminan tuh 30 hari persis. Begitu datang yang saya tanya nomor satu, bu obatnya mana coba keluarin. Kalau dia bisa ngeluarin, maka dia nggak diminum. Betul. Kalau ada sisa Nah, berarti ada jadi yang lewat ya dok? ada yang kelewat pasti, apalagi kalau udah banyak ya. Nah itu kita udah curiga tuh di situ. Maka biasanya ya udah kalau bulan puasa saya anjurkan ya udah satu pagi satu malam agar kalau nanti ada yang kelewatan malam masih ada yang bisa membantu menjaga. Tapi tentu saya pesankan ke teman-teman, tolong jangan lupa. Sebagaimana guru mengingatkan anak-anaknya buat tidak lupa bawa PR, kita nggak pernah memberi tahu. Guru saya dulu nggak pernah ngasih tahu. Nanti kalau lupa kumpulinnya besoknya lagi ya, nggak pernah tuh dikasih tahu di awal. Jadi kita kasih tahu harus gitu ya, nggak boleh lupa gitu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sobat dokter nanti nggak ada yang lupa untuk konsumsi obatnya. Nah, ini tadi sudah ini yang saya simpulkan dari tiga pembahasan tadi nih. Jangan sampai lupa tentang minum obat nih dari dokter Rizky nih. Ditekankan banget ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengonsumsi obatnya karena akan meningkatkan resiko setiap penyakitnya ya dok ya. Betul, betul. Oke. Nah dok, Alhamdulillah nih. Masya Allah udah nggak terasa kita udah berapa lama ya dok. Ini pembahasannya sangat luas ya dok ya. Sangat besar dan juga sangat detail terutama tiga penyakit tadi. Nah dok, kalau boleh dok, ini sebelum ditutup podcastnya dok, boleh tolong ada closing statement atau kesimpulan dok dari pembahasan hari ini dokter? Ya, mungkin dari saya buat teman-teman sobat dokter, puasa ini adalah momen yang nggak setiap bulan kita dapatkan. Ini adalah setahun sekali, di mana itu kan ladang pahala buat kita. Maka tugas kita dalam mengenali resiko bukan membuat orang takut untuk berpuasa, tapi justru membuat kita dokter nih bisa membantu mendampingi teman-teman semua agar bisa berpuasa dengan lancar. Jadi tips-tips tadi mudah-mudahan bisa membantu. Ingat, paling penting kuncinya adalah mengenali diri sendiri kapan badan saya ini kos kayaknya saya sudah tidak sanggup ya. Tapi Ya. kalau misalkan teman-teman masih bisa melakukan, insya Allah tips-tips tadi bisa membantu teman-teman sobat dokter menjalankan ibadah puasa agar tetap dalam kondisi sehat. Ini itu dokter Ian. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dokter, terima kasih banyak dok atas semua penjelasannya dok. Ini lengkap Sama-sama. sekali dokter. Masya Allah, semoga menjadi bermanfaat ya untuk sobat dokter sekalian ya. Dan untuk saya pribadi ini sangat bermanfaat Alhamdulillah. Dan juga semoga menjadi amal jariah nih dok untuk dokter Rizky ya. Amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah dok, ini
Ini saya dapat menyimpulkan kayaknya dokter ini dokter yang sangat diidolakan pasien sepertinya dok ya. Amin ya dok ya. Baik, Amin, masya amin, Allah. amin. Nah dok ini nanti untuk kedepannya dok, kalau misalkan ada podcast arah dokter lagi, mohon dokter tidak kapok ya dok menjadi pemateri ya dok. Insya Allah, Dokter Rian. Baik, Masya Allah. Oke, dok. Baik, nah ini untuk sobat dokter sekalian, nanti kalau misalkan ada yang mau konsultasi ke dokter Rizky lewat podcast ini bisa ya. Nanti Boleh? tinggal ditanyakan saja lewat kolom komentar YouTube. Nanti 5 penanya tercepat akan saya sampaikan pertanyaannya ke dokter Rizky. Nanti jawabannya akan saya sampaikan kembali di kolom komentar. Seperti itu mekanismenya. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya dok ya. Alhamdulillah ya dok ya. Oke, kita tutup saja dokter untuk podcast kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Terima Rian. kasih dokter Rizky.